Saya optimis karena kesolehan penting, nasionalisme meningkat. Saya tidak pernah melihat bahwa nasionalismenya menurun. Yang menurun itu bapak-bapakmu yang sedang menjabat. Betul enggak? Tapi kalau rakyatnya, oh Indonesia kacau, iya kata lapo, tapi Indonesia aku, kata lapo kon. Kan gitu, betul enggak Mas? Maka generasi yang kadang bukan generasi minder seperti bapak-bapakmu sekarang. Bukan generasi yang rendah dan tidak punya derajat seperti bapak-bapakmu yang memerintah sekarang. Kamu bukan pemerintah yang hamba sahaya, kamu subjek, kamu adalah fa'il, kamu adalah pemimpin dari dunia. Ini orang aneh ini Indonesia ini. Loh kok iso loh? Kok iso itu loh? Kalau lihat caranya motor, wah. Sudah jelas ini lampu merah ini bareng. Ini di kiri. Begitu hijau, seret ke sini. Betul enggak Mas? Atau gini, seret. Apakah sakit jantung yang dilewati? Enggak. Biasanya dia juga begitu kan. Cuman nomor satu benahi cara berpikirmu. Jadi 4 tadi satu, tolong ingat. Akidah ikhlak. Jadi hubunganmu sama Tuhan sama manusia secara moral beres. Nomor 2, militer kepada dirimu sendiri, cinta sayang kepada orang lain. Nomor 3, muhasabah. Akuntansi, hitung semuanya secara tartil. Nomor 4, IT. Barang siapa menguasai IT, dia menguasai masa depan. Kamu belum menguasai IT, kamu masih menjadi konsumen IT sekarang. Ya Allah, kalau ada hambamu yang tidak bisa merasakan betapa ajaib semuanya ini, ya Allah, bukalah hatinya, bukalah pikirannya, supaya mereka merasakan betapa semuanya itu tidak ada yang tidak ajaib. Jadi aku tidak meminta apa-apa, ya Allah, aku kasih rasa syukur saja terhadap keajaibanmu yang luar biasa setiap saat aku rasakan. Ngono lho rek. Coba mana di dunia ada handphone kemasukan air. Caranya bagaimana? Pakai paman enggak dilebokno beras. Dan itu bukan karya saya, di desa saya itu pil KB itu untuk obat ayam sakit. Lah temenan. Kan enggak ada budaya minum pil di desa. Lah kok sama BKKBN dikasih pil untuk keluarga berencana. Akhirnya entah siapa yang memulai, ada ayamnya kok gini-gini dikasih pil. Sembuh. Jadi ternyata pil KB itu gunanya untuk menyembuhkan ayam. Dan itu berlaku sampai sekarang. Waduh PT kulor dok loro duwe pil KB tegak. Lah piye? Coba. Itu that is Indonesia. Kurang apa kamu? Kurang apa? Jadi kalau Lailatul Qadar terus kamu ngene. Malaikat teko goblok kamu. Dijundu. Apanya yang ndak ajaib itu? Anda ada itu kan ajaib toh? Betul enggak? Wong aslinya ndak ada kok. Kok Anda ada itu kan ajaib. Gitu loh. Dan Anda tidak gemuk seperti Arya. Itu kan ajaib toh? Loh, ada orang makan banyak ndak gemuk, ada orang makan dikit gemuk. Ajaib apa tidak? Saya tuh selalu bayangin, hanya saya paling suka dulu, kelaminmu itu. Kalau Allah tidak nggak nyetop, udah gitu aja. Itu bayangin, repotnya hidupmu. Celana jin nggak mungkin dibeli, kecuali gawede kok ubet-ubet mau. Terus di sikil mendukur ini. Terus tidak nangis gini. Ajaib kan? Ya Allah, kalau ada hambamu yang tidak bisa merasakan betapa ajaib semuanya ini, ya Allah, bukalah hatinya, bukalah pikirannya, supaya mereka merasakan betapa semuanya itu tidak ada yang tidak ajaib. Jadi aku tidak meminta apa-apa, ya Allah, aku kasih rasa syukur saja terhadap keajaibanmu yang luar biasa setiap saat aku rasakan.
Ngono lho rek. Jadi saya itu tiap hari bersyukur. Menderita bersyukur, ajaib. Kok bisa ya rasa menderita ya? Ajaib itu. Rasa sakit itu baik apa buruk? Tapi kamu manggil enggak kalau sakit? Lah iya. Lah kalau Anda punya keseimbangan nilai hidup, maka kamu kan cepet inget loh. Memang harus sakit. Bayangin kalau kamu enggak punya rasa sakit. Ya toh? Bayangin kalau kamu mau kencing enggak terasa. Mau beol enggak terasa. Coba. Ajaib enggak bahwa kamu bisa merasakan mau buang air besar? Ajaib. Bayangin kalau si itu tak dihilangkan sama Allah. Moro-moro mulang di kelas ya tak telotok ya Bang. Ya nek mulang di kelas sidang kabinet. Lah kursinya jembret cabenya. Jadi teman-teman sekalian sekarang ndak usah susah-susah toh, rasa syukur itu begitu mudahnya toh. Dan tiap saat kan kita bersyukur. Kan begitu. Oke. Dari sini tuh tadi, dari Mas siapa tadi? Mas Bobi. Jadi saya optimis karena kesolehan penting, nasionalisme meningkat. Saya tidak pernah melihat bahwa nasionalismenya menurun. Yang menurun itu bapak-bapakmu yang sedang menjabat. Betul enggak? Tapi kalau rakyatnya, oh Indonesia kacau, iya kata lapo, tapi Indonesia aku, kata lapo kon. Kan gitu, betul enggak Mas? Ayo mau Malaysia mau siapa? Wong Melayu aja kok sombong kamu. Kabur. Ada dua macam Melayu, kabur atau Melayu. Kenapa tidak menguat? Kenapa tidak mengembang? Loh orang Indonesia itu tidak perlu biaya besar untuk gembira. Bisa apa bisa melawan? Siapa yang lebih cepat bikin sesuatu di medsos? Melebihi orang Indonesia. Baru kejadian setengah jamnya lalu wis tersebar. Mbuh apa enggak sing gak-gak itu. Ya ta Mas? Wah reaksinya langsung gitu. Ada bom gitu langsung ada video tukang sate gini. Ya. Itu dikagumi di seluruh dunia. Ya apa wong Indonesia ini? Ya apa gitu. Coba Mas ya. Anda lihat tetek sepur itu. Tetek sepur itu apa? Simbangan rel sama jalan. Entah di Jakarta, kalau di Jogja atau di daerah, itu Anda lihat, ini kan dua jalur. Di depan jalur, di depan pagar ini, separuh-separuh apa penuh? Di sini kedua jalur penuh, di sini penuh. Teorinya, tabrakan. Pernah tabrakan enggak? Enggak. Coba lihat itu, setiap ada apa? Pelintasan kereta, kan penuh. Begitu ini buka, jalan. Ini orang aneh ini Indonesia ini. Loh kok iso loh? Kok iso itu loh? Kalau lihat caranya motor, weng. Sudah jelas ini lampu merah ini bareng. Ini di kiri. Begitu hijau, seret ke sini. Betul enggak Mas? Atau gini, seret. Apakah sakit jantung yang dilewati? Enggak. Biasanya dia juga begitu kok. Indonesia. Jadi kalau melihat kacaunya lalu lintas hidup di Indonesia yang tampak langsung di lalu lintas dan juga di birokrasi, juga di apa saja, seharusnya kan sudah tabrak enggak karu-karuan. Tapi angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia sangat rendah. Kenapa? Karena manusianya ajaib. Itu saya tiap hari itu loh, kadang-kadang mimpi lah iya, ini dua jalur, kereta lewat, ini dua jalur. Begitu keretanya pergi, loh kok bisa ya? Kok bisa itu loh? Coba besok ya kamu lihat ya, loh kok bisa itu loh?
Di mana-mana di seluruh dunia itu tabrakan. Di sini enggak. Ada Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi hati-hati ya, banyak jin di Indonesia. Banyak yang ikut bekerja. Banyak yang mensupport manusia. Kasihan rakyat ini. Kasihan, akhirnya jinnya, oh yo. Akhirnya jinnya ikut menyelamatkan. Oke, mudah-mudahan Anda terjawab juga. Artinya saya setuju. Tidak ada masalah Anda berpendapat ini baik, itu baik, dan seterusnya, monggo. Cuman nomor satu, benahi cara berpikirmu. Jadi 4 tadi satu, tolong ingat. Akidah ikhlak. Jadi hubunganmu sama Tuhan sama manusia secara moral beres. Nomor 2, militer kepada dirimu sendiri, cinta, sayang kepada orang lain. Nomor 3, muhasabah. Akuntansi, hitung semuanya secara tartil. Nomor 4, IT. Barang siapa menguasai IT, dia menguasai masa depan. Kamu belum menguasai IT, kamu masih menjadi konsumen IT sekarang. Betul enggak? Mulai sekarang kreatif, Anda harus jadi subjek, Anda harus yang ngatur, bukan Anda diatur. Seharusnya Facebook nanti ada yang baru lahir dari Indonesia. Gitu ya. Handphone itu yang paling laris di Indonesia, nanti pabriknya harus ada di Indonesia. Servis handphone itu. Anda pergi ke Helsinki dulu, zaman Nokia. Saya di sana. Finlandia. Itu pusatnya Nokia. Anda pergi ke Seoul, Samsung. Anda pergi ke Silicon Valley. Anda pergi ke pusat-pusat handphone. Itu cari tukang servis nggak ada. Di sini nih, sak dalan nih, 30. Ada yang sekolah? Ada yang kursus? Ada kursus servis handphone? Enggak ada. Langsung bisa. Bisa. Kan itu. Bagaimana mungkin Anda tidak percaya diri? Maka generasi yang kadang bukan generasi minder seperti bapak-bapakmu sekarang. Bukan generasi yang rendah dan tidak punya derajat seperti bapak-bapakmu yang memerintah sekarang. Kamu bukan pemerintah yang hamba sahaya. Kamu subjek. Kamu adalah fa'il. Kamu adalah pemimpin dari dunia. Ojo meneh dunia. Handphone sih nggak jelas sih loh. Jadi. Coba mana di dunia ada handphone kemasukan air. Caranya bagaimana? Waktu paman gak dilebokno beras. Dan itu sangat efektif. Dilebokno beras. Ajaib. Itu beneran. Dan itu banyak sekali yang ide-ide seperti itu. Coba tanya super truk itu. Mana ada yang taat sama dokter? Dia bikin ramuan sendiri. Gitu. Saya termasuk. Saya itu terlanjur waktu saya penyair seumur Anda, saya umur 17, 18 ke atas, itu saya sangat miskin dan sering sakit karena begadang terus kurang makan. Akhirnya saya ketemunya di Colgin. Jadi kalau sudah terpaksa saya minum di Colgin. Kalau sampai 2 itu saya langsung ngantuk. Akhirnya kesadaran orang kalau memang harus menggunakan obat itu kan bagaimana mengurangi dosis, jangan membiarkan dosisnya meningkat. Jadi kalau kemarin 2 butir baru sembuh, sekarang 1 butir harus sembuh. Mungkin agak lambat tapi saya lawan. Lama-lama setengah butir. Lama-lama enggak pakai, lama-lama bisa sembuh. Sekarang karena sering terpaksa, karena saya makian terus, ini nanti jam 4 ya saya langsung ke airport. Besok malam saya acara lagi di mana nak? Bukan mau cepat lusa. Besok itu di Exchange Square. Pagi saya harus ke teman-teman dokter gigi dan seterusnya. Saya terus. Maka saya kadang-kadang terpaksa di Colgin, tapi jangan dipikir saya butuh di Colgin. Di Colgin itu saya pidatoi. Saya loro poe di Colgin.
Sakit apa saja dikolgin, serak dikolgin. Ya piye? Pusing dikolgin. Apa saja dikolgin. Pokoknya gin ngono aku. Pokoknya aku iki rada terpaksa iki, ya kon ngewangi aku ya nggih, lho kan tak ubah jadi. Lah iya Mas. Dan itu bukan karya saya, di desa saya itu pil KB itu untuk obat ayam sakit. Lah temenan. Kan enggak ada budaya minum pil di desa. Lah kok sama BKKBN dikasih pil untuk keluarga berencana. Akhirnya entah siapa yang memulai, ada ayamnya kok gini-gini dikasih pil. Sembuh. Jadi ternyata pil KB itu gunanya untuk menyembuhkan ayam. Dan itu berlaku sampai sekarang. Waduh PT kulor dok loro duwe pil KB tegak. Lah piye? Coba. Itu that is Indonesia.